Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pemirsa, sahabat NIG, kembali lagi kita di podcastnya Nurul Islam. Tentunya di hari yang berbahagia ini dan suasana yang menenteramkan hati, hari ini sengaja kita hadirkan 3 narasumber. Jadi sengaja pagi ini kita datangkan 3 narasumber dari dunia pendidikan. Nah, untuk hari ini, untuk sesi pertama nanti akan berbagi dari Ibu Sulika. Siapa beliau, kemudian apa yang akan mereka bagi ke kita? Ayo kita ikuti terus di podcastnya Nurul Islam. Baik, kita sapa dulu narasumber kita yang cukup berbahagia, luar biasa. Beliau seorang perempuan yang kuat dan tangguh. Baik, Ibu Sulika, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kira-kira bagaimana trik untuk selalu sehat dan kuat itu, Bu Sulika? Ya, untuk trik sehat, kita hidup ini kan mempunyai rezeki ya. Maka rezeki itu sepertiga bagian dari itu untuk kesehatan. Oke, sepertiga bagian untuk kesehatan terus. Ya, sepertiga untuk rezeki ya, sepertiga untuk kesehatan, sepertiga untuk kebutuhan keluarga. Oke, menarik sekali nih ya. Iya. Jadi rezeki itu rupanya sehat itu juga rezeki. Iya. Ya. Oke, sehat juga rezeki, tidak saja uang gitu ya. Iya. Sekarang uang, rezeki itu butuh uang, biasa ya, ini pemahamannya. Iya. Jadi maksudnya ketika kita dapat rezeki itu kita alokasikan sepertiga untuk kesehatan, sepertiga itu untuk kebutuhan kita sehari-hari, dan sepertiga itu untuk kebutuhan diri kita, karena diri kita harus memiliki hak ya untuk kemajuan, mungkin untuk melanjutkan pendidikan, mungkin untuk ibadah, terus kita sisihkan. Okay. Maka dengan kita untuk sehat itu kita sebenarnya untuk kesehatan, untuk memberikan nutrisi atau vitamin-vitamin ya yang membuat tubuh kita dan keluarga sehat. Oke. Itu yang penting, tubuh kita butuh nutrisi dan vitamin, sehingga bisa untuk tetap muda, tetap sehat. Betul. Baik, pemirsa, narasumber kita hari ini, Ibu Sulika ini, beliau juga mempunyai waktu yang luar biasa dan bisa membagi waktunya di dalam kegiatannya sehari-hari. Mungkin kita akan bertanya dulu, Ibu Sulika, bagaimana triknya? Bagaimana beliau bisa membagi waktunya baik di dunia pendidikan, di keluarga, dan di lain tempat juga ada kesibukan ya. Di bisnis, beliau juga bisnis juga gitu. Kira-kira bagaimana triknya supaya bisa membagi itu? Terkadang kita begini, Ibu, terkadang kita sudah fokus ke keluarga, itu tidak menyempatkan diri lagi untuk misalnya berdua mengajar, untuk usaha. Tetapi beliau tiga poin ini beliau jalankan. Kira-kira bagaimana triknya itu sebenarnya? Ya baik, mungkin berbagi pengalaman. Pertama pasti dapat izin dari suami ya. Bagaimana kita izin dari suami ya, bahwa kondisi kita adalah dalam keluarga seperti ini. Jadi dalam pembagian yang pertama, kalau untuk keluarga ya, untuk yang keluarga adalah kita fleksibel aja udah. Jadi kalau keluarga biasanya di malam hari ya. Di keluarga di malam hari. Iya. Jadi kalau pagi itu kita kan ada aktivitas di sekolah. Jadi kalau pagi, kemudian dari pagi hari itu kita ke sekolah, ke kantor, ke aktivitas. Pulang itu biasanya siang ya kan. Nah siang itu juga waktu sangat sedikit. Kemudian mohon maaf, sore ini juga ada aktivitas kegiatan TPK yang ada di rumah. Kemudian kalau dilanjutkan lagi sore ada TPK tadi, kemudian kita lakukan biasanya habis maghrib, itu biasanya waktu yang ini dengan keluarga antara maghrib sampai dengan isya. Oke, begitu cara. Jadi salah satu triknya membagi waktu, bagaimana membagi waktu untuk keluarga, kemudian sekolah, kemudian usaha juga ya. Iya. Jadi kalau nanti habis isya itu biasanya saya ngajar kuliah. Nah di sela-sela itu kita usaha, itu kita terapkan dulu keluarga, mungkin waktu makannya dengan suami, dengan anak sudah kita siapkan. Kalau mereka sudah istirahat, biasanya saya melakukan aktivitas. Apakah yang sifatnya mungkin program dari sekolah yang kita belum selesai, atau mungkin di bisnis ya, melayani para mitra-mitra bisnis itu juga di malam hari. Tapi intinya tidak keluarga istirahat, kita lanjut sebentar, baru nanti kita menyusul istirahat. Oke, cukup luar biasa sekali. Menarik ini dibahas. Cuman hari ini mungkin kita akan fokus untuk membahas tentang beliau sekarang diamanahi
di kepala sekolah SMP IT Iya, betul. Tahfiz ya. Iya, SMP. Nah, beliau sekarang diamanahi sebagai kepala sekolah SMP IT Tahfiz Nurul Islam. Iya. Nah, apa itu SMP IT, kemudian bagaimana prosesnya, programnya bagaimana, nanti kita akan gali sedalam-dalamnya dari narasumber kita yang luar biasa sini. Untuk SMP IT ini sudah sejak kapan Umi ya? SMP IT itu berdiri tahun 2018. Jadi kita masuk ke tahun pelajaran 2018-2019. Jadi sejak dari berdirinya SMP IT, Ibu Sulika langsung kepala sekolah ya? Iya. Jadi ya karena memang di lembaga ini yayasan kami itu kan sudah ada SDIT. Jadi waktu dikasih amanah di sekolah menjadi kepala sekolah di SDIT Tahfiz Islam, kemudian kita melanjutkan di SMP IT. Nah pada waktu itu saya juga dikasih amanah memegang di SMP IT. Jadi rangkap jabatan dikarenakan ya melihat situasi dan kondisi pada waktu itu. Oke. Tapi untuk full menjadi kepala SMP itu adalah per Juli 2020. Juli 2020 ya, kepala sekolah ya. Jadi pemirsa, Nurul Islam itu ada beberapa unit, yang salah satunya yang beliau nahodai. Dia ada pendidikan, kemudian beberapa unit lagi ada BMT, kemudian ada DSMI yang mana ya. Nah hari ini beliau diamanahi sebagai kepala sekolah SMP IT sejak dari 2018. Kira-kira nanti SMP IT ini kemudian arahnya kemana? Kita tahu bahwa sekolah-sekolah di Batam kan cukup luar biasa banyaknya gitu nih. Kemudian informasi apa kira-kira yang nanti bisa kita gali dari SMP IT ini? Ya. Oke. Di SMP IT ini nama sekolah kita itu SMP IT Tahfiz Nurul Islam. Jadi Tahfiz Nurul Islam. Oke. Jadi kita melihat dari namanya, di situ ada kata-kata tahfiz. Ya. Maka itu adalah menjadi keunggulan kita yang berbeda dengan yang lain. Yang lain ada tahfiz tapi tidak ditampakkan. Tapi di sekolah kita di tahfiz itu kita tonjolkan. Oh, lebih unggul di tahfiznya begitu? Iya. Sekolah yang lain tidak menambah tidak menunjukkan kalau itu ada tahfiznya, tapi ada pembelajarannya. Di sekolah kita itu ditentukan dengan nama sekolahnya SMPD Tahfiz Nurul Islam. Oke. Kemudian untuk sasaran siswa itu ada dibatasi nggak Ibu Sulika? Jadi mana tahu ini di kalangan bawah, menengah atau atas. Terkadang di dalam masyarakat juga tempat itu hanya untuk kalangan menengah gitu. Kalau untuk peserta tidak dibatasi sebetulnya, karena sekolah ini kan menjawab dari kebutuhan masyarakat, selain juga jadi program kita di lembaga atau yayasan. Bisa menyeluruh untuk seluruh masyarakat Kota Batam. Nah untuk kalangannya kita juga tidak membatasi. Jadi memang ketika masuk itu kita akan menyaring dari beberapa calon peserta didik dan juga ada wawancara dengan orang tua. Jadi kita mengetahui wawancara. Jadi kita mengetahui bagaimana kondisi ekonomi mereka, bagaimana kondisi keluarga mereka, bagaimana kondisi anak mereka. Itu menjadi nanti istilahnya pertimbangan ketika kita akan menyeleksi, menentukan kelulusan dari hasil atas seleksi PPDB. Oke. Semua ini bisa masuk ya? Jadi tidak ada batasan kalangan bawah. Iya, bisa masuk. Iya. Tanpa terkecuali ya. Tapi untuk apa? Untuk bahan untuk sebagai seleksi itu apa menjadi acuannya? Yang bentuk seleksi yang pertama kalau untuk untuk calon peserta didik ya, itu yang pertama kita ada seleksi akademik. Kemudian kita juga dari nilai rapornya. Nilai rapor sekolah sebelumnya. Dan juga itu adalah nilai baca Al-Qurannya atau kemampuan baca Al-Quran karena itu sangat penting sekali. Oke. Kemudian untuk apa kira-kira yang selama Ibu rasakan selama kepala sekolah? Nah tentu kan kita kan merasakan, masyarakat pemirsa sahabat Nurul Islam kan juga merasakan hal apa yang dirasakan oleh siswa, kemudian siswa didik kita, masyarakat atau lingkungan sekitar hadirnya SMP IT Nurul Islam ini di kawasan Suwadudul ya. Iya.
dalam kita bukan diskusi ya, ketemu dengan anak-anak itu biasanya kita juga tanya sih, kalian masuk sekolah ini atas inisiatif siapa, terbangun siapa gitu kan, dan dari keinginan sendiri. Nah kalau dari keinginan sendiri kuat itu berarti dia merasa nyaman. Tapi memang mungkin ada yang sekian persen tuh masih kan, saya kan biasanya kalau lomba itu kan ada tahfidz misalnya, itu kalau yang tahfidz 1 juz tilawah maka dia tilawah dulu. Tilawah itu sekitar 5 menit. Nah setelah tilawah, kalau tilawah itu dia makronnya sudah ditentukan, jadi bisa baca Al-Quran. Nah setelah itu mereka baru tanya jawab. Nah, jadi yang tidak dikasih pertanyaan oleh penanya, kalau dalam musabaqah namanya hakim penanya, kemudian mereka menjawab. Ini contohnya saya yang bertanya, saya menjawab atau saya yang menjawab? Saya juga perlu tahu nih bagaimana segi bacaan apakah yang bisa salah satu contoh dicontohkan sehingga sahabat Nurul Islam bisa mengetahui bacaan bagaimanakah yang menjadi keunggulan SMPT Tahfidz Nurul Islam. Salah satu contoh. Contoh ya, misalnya ini saya menjadi hakim, nanti saya jadi peserta ya. Misalnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alim bada'il 'azim. Maka akan dijawab oleh peserta. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Peserta menjawab seperti itu. Siswa kita sudah melakukan itu, sudah. Alhamdulillah sudah, sehingga bisa beberapa kali itu yang istilahnya juara ya, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, dan pernah masuk sampai ke tingkat kota atau kabupaten. Kota ya, kota. Cukup luar biasa SMPT Tahfidz Nurul Islam. Nah barangkali pemirsa sahabat Nurul Islam yang berbahagia, cukup banyak materi yang kita gali dari beliau Ibu Sulika. Tentunya dari materi-materi tersebut beliau juga cukup familiar dengan materi itu, karena juga selain beliau berpengalaman di bidang pendidikan, kemudian sebagai juri juga pernah ya sampai ke tingkat provinsi. Jadi luar biasa sekali kepala sekolah SMPT Tahfidz Nurul Islam. Baik, kira-kira pesan apa yang dibagi ke pemirsa sahabat Nurul Islam, sahabat podcast NIG? Baik, para pemirsa sahabat podcast NIG, pesan saya adalah kita mengusahakan memiliki putra putri, sekolahkanlah mereka ke sekolah yang berbasis Islam, karena dia akan mendapatkan ilmu dunia akhirat. Tidak hanya ilmu dunia tapi akhiratnya dapat. Kemudian yang kedua, jangan takut anak masuk pondok pesantren, anak menghafal Al-Quran, karena itu adalah suatu yang nilai luar biasa bahwa anak-anak kita yang memiliki kemampuan Al-Quran, ya baik mungkin dari mungkin kualitas baca atau mungkin bisa menghafal Al-Quran terlebih dari itu adalah anak-anak yang luar biasa. Jadi mereka harus kita jaga dan kita memiliki hak dan tanggung jawab untuk kesuksesan mereka melalui pendidikan. Terima kasih. Cukup luar biasa sekali pesan yang disampaikan oleh Bu Sulika. Ayo masyarakat sahabat Nurul Islam, bagi yang mempunyai anak yang sudah di tingkat SMP SMP, ayo kita bersama-sama untuk kita bagaimana untuk bisa ikut andil di dalam atau ikut mendaftarkan anaknya di SMPT Tahfidz Nurul Islam. Tapi sekarang udah tutup ya Ibu ya? Sekarang gelombang pertama sudah tutup, kemarin sudah seleksi. Besok gelombang kedua. Sekarang masuk gelombang kedua, jadi masih ada kesempatan. Iya. Gelombang kedua di situ tutup ya? Masih ada gelombang ketiga biasanya. Masih ada gelombang ketiga. Karena biasanya itu tadi ya, karena masyarakat kita kan menjadi kualitas, jadi masih ada kesempatan sampai gelombang ketiga sesuai dengan brosur atau plan kita. Terima kasih Ibu Sulika dengan materi yang luar biasa. Tentunya kita akan gali lagi dari beberapa sumber pendidikan yang lainnya. Tentunya kita hadirkan ada 2 orang lagi pemateri yang tentunya masih bicara tentang pendidikan. Terima kasih Bu Sulika telah hadir di podcastnya Nurul Islam. Nah, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan berbagi di bidang hal yang lainnya. Kali itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.